terpercaya. Halo selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, penelitian dan riset menjadi salah satu hal yang menarik bagi sebagian orang. Untuk mengembangkan potensi diri dalam dunia riset, berbagai hal perlu dilakukan, termasuk aktif dalam unit kegiatan mahasiswa. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Riset Mahasiswa FISIP Unhas. Lantas apa tantangan yang dihadapi dalam menekuni bidang penelitian atau riset ini? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kita yang sudah berada di studio Kompas TV. Ini ada Ahmad Nur Fikri, selaku Ketua Pusat Riset Mahasiswa atau Prisma FISIP Unhas. Selamat pagi Mas Ahmad. Pagi Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik. Di samping Mas Ahmad nih juga ada Muhammad Fadel Basri selaku Ketua PPK Ormawa FISIP Unhas atau Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan. Selamat pagi Mas Fadel. Selamat pagi Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita ke PPK Ormawa ini, saya ingin bahas dulu mengenai Pusat Riset Mahasiswa atau Prisma FISIP Unhas ini. Di Mas Ahmad mungkin boleh jelaskan ini sebenarnya UKM yang di bidang apa dan selama ini telah melakukan apa aja? Silakan Mas. Oke Kak, terima kasih. Jadi Pusat Riset Mahasiswa itu merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang mewadahi mahasiswa untuk yang ingin mengembangkan keterampilan kepenulisannya, public speakingnya, dan tata cara berdebatnya. Jadi UKM Prisma ini telah berdiri sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan berbagai prestasi baik di tingkat nasional dan internasional. Salah satu prestasi yang tahun ini yang sangat membanggakan adalah banyak dari anggota Prisma FISIP Unhas sendiri itu ikut dalam program kreativitas mahasiswa dan juga Prisma berhasil untuk meloloskan dalam program kreativitas, program pengembangan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawanya, dan alhamdulillah dapat menjalankan programnya di Desa Bontokasi. Ya baik Ahmad, sebelum kita menjelaskan lebih jauh mengenai PPK Ormawa, di sini kan ada Muhammad Fadel Basri selaku Ketua PPK Ormawa FISIP Unhas. Mungkin Fadel boleh jelaskan PPK Ormawa yang dimaksud ini sebenarnya program apa dan bentuknya seperti apa, Fadel? Silakan. Jadi program penguatan kapasitas Ormawa itu sendiri sebenarnya adalah programnya dari Kemendikbudristek yang dibawahi oleh Direktorat Belmawa atau Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Nah, PPK Ormawa ini sebenarnya dia menghususkan bagaimana Ormawa itu mampu meningkatkan kapasitas organisasinya lewat kegiatan pengabdian atau turun secara langsung ke masyarakat, khususnya masyarakat desa yang kita tahu masih kurang dalam hal ilmu pengetahuan maupun teknologi. Nah, jadi kita di PPK Ormawa itu ditugaskan oleh Belmawa untuk diberikan sejumlah dana, dan dengan dana itu kita harus menciptakan inovasi yang pentingnya harus berkelanjutan dan mampu bermanfaat bagi masyarakat di sebuah desa atau wilayah yang masih kurang dalam hal teknologi maupun ilmu pengetahuannya. Oke, Fadel, mungkin boleh dijelaskan lagi, ini kan tahun ini PPK Ormawa dari Prisma FISIP Unhas ini memilih Bontokasi ya, Desa Bontokasi. Daerah yang bernama Bontokasi untuk menjadi lokasi pengabdian dari teman-teman dari PPK Ormawa. Boleh diceritakan sedikit kenapa sih harus Bontokasi? Nah, jadi sebenarnya saat kita melakukan visitasi atau mencari desa yang tepat untuk kegiatan PPK Ormawa kami ini, kami mendapatkan info bahwa ada desa di Kabupaten Goa, khususnya Kecamatan Parangloe, yang kita tahu di sana itu memiliki lanskap pegunungan atau perbukitan, sehingga ada wilayah yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, persoalannya terjadi pada wilayah-wilayah yang lebih tinggi, di mana sumber air itu tidak mencukupi untuk kebutuhan irigasi pertanian. Jadi masyarakat itu hanya mengandalkan pada sistem
sumur bor hanya untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan untuk pertanian masih kurang. Nah, kemudian di desa Bontukasi ini, di wilayah yang sulit itu tadi, kan melihat bahwa ada serangan hama berupa seperti kera atau monyet serta hewan-hewan liar seperti babi hutan. Hewan-hewan ini sayangnya merusak tanaman-tanaman sayuran atau perkebunan milik warga, sehingga membuat warga menjadi tidak tertarik untuk melakukan penanaman terhadap tanaman-tanaman perkebunan. Padahal jika dilihat dari lanskapnya, wilayah ini cocok sebenarnya untuk menanam tanaman perkebunan tersebut. Gitu. Oke, berarti langsung terjun langsung kepada masyarakat. Terus kemudian memberikan pembinaan supaya nanti mungkin kedepannya masyarakat bisa lebih mandiri untuk membina daerahnya sendiri. Oke, kalau kita balik lagi ke Mas Ahmad, kalau ini kan dibawa naungan dari Prisma ya, Prisma Visip Unhas. Tentu ini kolaborasi yang dilakukan dengan PPK Ormawa ini seperti apa bentuk dukungan yang diberikan ke PPK Ormawa? Jadi untuk dukungan kepada Ormawa Prisma Visip Unhas sendiri itu dalam menjalankan programnya di Desa Bontukasi itu berupa kami melakukan membantu teman-teman dari PPK Ormawa itu sendiri dalam menyeleksi anggota-anggota. Kami melihat bahwa tentunya apa yang kami programkan ini tidak selaras dengan jurusan kami, karena kan kami itu kebanyakan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sedangkan yang kami gali itu adalah permasalahan pertanian. Jadi kami merekrut anggota-anggota dari jurusan pertanian dan juga dalam membuat nantinya ada program yang namanya Lokopa House, program kami, atau semacam greenhouse begitu. Nah, tentunya kami tidak bisa dong dari Visip sendiri itu tidak bisa membangun greenhouse sendiri. Jadi kami merekrut dari jurusan teknik sipil yang ahli dalam pembangunan seperti begitu. Dan juga dalam pelaksanaannya kami juga melakukan evaluasi terhadap proposal-proposalnya sebelum dikirim. Dan juga bantuan-bantuan dari koordinator-koordinator di Prisma sendiri itu sangat membantu dalam mengevaluasi proposal sebelum dikirim ke kementerian. Oke, berarti ini proposal menjadi inti ya, bantuan yang diberikan dari teman-teman Pusat Riset Mahasiswa Prisma Visip Unhas. Nah, kalau kita berbicara mengenai proposal, ini kan berarti kegiatan tulis ilmiah seperti itu yang harus dilakukan dengan konsep ide dan lain sebagainya. Untuk teman-teman dari Prisma sendiri, apa sih kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan untuk bisa mendukung daya nalar pikir, khususnya anggota-anggota yang berada di bawah naungan Prisma Unhas? Oke, jadi di Prisma sendiri itu Kak ada namanya kelas dasar kepenulisan. Jadi bagi mahasiswa yang tertarik kepenulisan tapi masih minim pengetahuan dalam hal bidang kepenulisan, boleh sekali berjoin dalam Pusat Riset Mahasiswa dan belajar bersama-sama. Jadi kami itu terdiri dari 3 kelas dasar kepenulisan. Ada kelas dasar kepenulisan esai, ada kelas dasar kepenulisan karya tulis ilmiah, dan kelas dasar opini. Dan juga nantinya di semester selanjutnya itu kami ada program kelas metode penelitian. Dan tentunya kelas-kelas tersebut mampu meningkatkan daya kemampuan pengetahuan anggota-anggota Prisma tentunya dalam hal kepenulisan. Oke, berarti memang melatih nalar ya untuk bisa menuangkan ide tersebut ke dalam karya tulis ilmiah. Nah, tadi kan Mas Ahmad juga bilangnya sudah berdiri sejak tahun 2017. Dan ini mungkin boleh disebut sedikit apa sih prestasi yang selama ini sudah diraih? Oke, jadi prestasi-prestasi Prisma sendiri itu tentunya sudah sangat sulit dihitung karena sudah sangat banyak ya. Banyak. Baik, nanti kita spill dan juga kita beritahukan apa-apa saja prestasi dari teman-teman dari Prisma Visip Unhas. Usai jeda berikut, saudara tetaplah bersama kami hanya di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Ya saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama dengan dua narasumber Sapa Sulsel di Kompas TV, masih dengan teman-teman dari Pusat Riset Mahasiswa atau Prisma Visip Unhas. Tadi juga Ahmad sempat membocorkan sedikit nih, ada banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh teman-teman dari Prisma Visip Unhas sejak tahun 2017. Mungkin boleh disebutkan saja Ahmad dari tingkat universitas, nasional, atau mungkin ada internasional, silakan. Ya, jadi untuk tingkat nasional tahun ini kami sudah memiliki berbagai prestasi seperti juara 1 lomba esai nasional di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan skalanya itu tingkat nasional. Dan kalau di tingkat internasional itu kemarin tahun 2023 ada delegasi dari Prisma yang mendapatkan penghargaan sebagai best idea di program pertukaran pelajar atau ekspedisi di Thailand, Singapura, dan Malaysia. Dan itu hal tentunya sebagai hal membanggakan. Dan juga hal membanggakan lainnya di tahun ini Prisma berhasil mengirimkan 6 pengurusnya dalam program kreativitas mahasiswa. Dan juga program kreativitas mahasiswa itu merupakan salah satu program penalaran atau penelitian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oke, berarti tahun ini pun masih terus membanggakan ya teman-teman dari Pusat Riset Mahasiswa atau Prisma Visip Unhas. Berbicara soal passion di dunia penalaran dan juga karya tulis ilmiah, ini kan tidak lepas dari ketertarikan kita nih untuk join di unit kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan penalaran. Kalau saya ke Fadil deh, Fadil ini mungkin boleh dijelaskan terjun di dunia penalaran atau karya tulis ilmiah di bawah naungan Pusat Riset Mahasiswa atau Prisma Visip Unhas ini, landasan untuk gabung di sini apa? Pertama, saya melihat bahwa saya sebagai mahasiswa kan tentu harus meningkatkan daya kritis juga kan. Jadi saya mencoba untuk mencari kira-kira UKM atau unit kegiatan mahasiswa mana yang sesuai dengan kemauan saya tersebut. Awalnya saya mau menarget untuk UKM tingkat univ, tapi saya melihat bahwa akan lebih baik bila saya mengambil UKM yang berada di dalam lingkup FISIP saya dulu, dikarenakan kita satu disiplin ilmu yaitu sosial dan politik. Jadi tentu pertukaran pikirannya akan lebih gampang dilaksanakan. Nah kemudian saya melihat UKM Prisma sudah memiliki sepak terjang yang luar biasa. Jadi saya pikir kenapa harus jauh-jauh mencari UKM lain kalau di rumah sendiri sudah ada kan, begitu. Oke, memang dari awal sudah cari-cari ya, di mana nih UKM yang bisa mewadahi saya untuk memberikan penalaran-penalaran dalam bentuk tulisan. Kalau saya ke Ahmad ini apa nih yang melandasi awal terjun di dunia penalaran karya tulis ilmiah dan kemudian memutuskan untuk gabung bersama dengan teman-teman Pusat Riset Mahasiswa Visip Unhas? Jadi inovasi awalnya itu ketika di semester 1 dan 2 itu ada semacam ekstrakurikuler, dan ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan yang di luar kuliah dan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa dan harus diikuti mahasiswa. Jadi pada saat itu saya mengikuti program pembelajaran dari UKM Prisma Visip Unhas, yang dimana mereka mengajarkan untuk bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana
mengilmiahkan sebuah gagasan dan lain-lain. Jadi dari hal tersebut saya mulai tertarik dengan hal-hal yang berbau kepenulisan dan keilmiahan, dan juga kita sebagai mahasiswa pastinya tak terlepas dari karya tulis sendiri. Oleh karena itu saya sangat tertarik untuk mengikuti lebih lanjut lagi pembelajaran di UKM Prisma dengan masuk di Prisma pada tahun 2022. Masuk di Prisma tahun 2022, kemudian menjadi ketua umum di 2024. Wah, luar biasa. Ahmad Nur Fikri selaku ketua umum di tahun 2024 ini, apa saja sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Pusat Riset Mahasiswa atau Prisma Visip Unhas ini? Adakah kegiatan mingguan atau bulanan rutin yang dilakukan? Iya, jadi kegiatan rutin mingguannya itu ada kelas dasar kepenulisan yang seperti saya tadi jelaskan, dan juga ada program besar kami yaitu melaksanakan lomba karya tulis ilmiah atau yang namanya Prismatik atau Prisma Innovation and Paper Competition. Jadi itu adalah lomba karya tulis ilmiah yang berskala nasional. Jadi kami mengajak kepada teman-teman mahasiswa untuk menggali potensinya lebih lanjut lagi di kepenulisan. Dengan adanya tersebut pasti dapat mendorong pikiran-pikiran mahasiswa untuk lebih mampu bersaing dalam bidang riset nantinya. Oke, berarti ada banyak-banyak kegiatan ya yang dilakukan dari teman-teman Pusat Riset Mahasiswa atau Prisma Visip Unhas. Saya ke Fadil lagi. Fadil, mungkin boleh dijelaskan secara pribadi nih setelah gabung bersama dengan teman-teman dari UKM Pusat Riset Mahasiswa Visip Unhas ini, apa sih yang ingin dibagikan kepada pemirsa di luar sana? Poin-poin penting apa yang ingin Fadil bagikan setelah gabung gitu? Saya merasa bahwa setelah saya berada di dalam lingkup Prisma ini, saya merasa bahwa poin-poin yang harus saya sampaikan ke masyarakat bahwa ternyata ilmu pengetahuan memang sepenting itu, ternyata bahwa riset itu bisa dibilang adalah segalanya, bahwa tanpa kita melakukan pembelajaran atau kita mencoba untuk meriset sesuatu, kita tidak menjadi apa-apa. Apalagi sebagai mahasiswa kan, tidak mungkin kita menjadi seorang mahasiswa tanpa memiliki daya nalar yang kuat ataupun kemampuan menulis, karena ya penulis adalah senjata bagi mahasiswa untuk menyebarkan ide dan lain sebagainya. Makanya saya rasa penting sekali untuk kita semua, khususnya mahasiswa, untuk memiliki kemauan dalam riset maupun kepenulisan seperti itu. Oke, tapi kalau kita lihat tren anak-anak mahasiswa sekarang, mungkin minatnya di dunia kepenulisan, khususnya di penalaran dan juga karya tulis ilmiah ini kan tergolong masih kurang seperti itu. Nah, bagaimana nih kalian teman-teman dari Pusat Riset Mahasiswa Unhas ini melihatnya? Apakah ada fenomena apa nih yang membuat mereka akhirnya kecenderungannya menurun? Mungkin saya ke Ahmad dulu. Mungkin kecenderungan orang mulai malas di bidang riset itu sendiri karena bosan di depan laptop sendiri. Karena kan mau tidak mau kalau kita melakukan riset itu di depan laptop, melakukan studi pustaka, dan juga pastinya ribet untuk turun lapangan mengamati permasalahan secara langsung. Jadinya generasi muda sendiri itu mulai menurun minat, mulai agak menurun juga minatnya dalam bidang penalaran. Tapi Universitas Hasanuddin itu sendiri banyak strateginya dalam meningkatkan daya tarik mahasiswa di bidang kepenulisan. Salah satunya itu di tingkat universitas sudah ada UKM penalaran sendiri, dan juga di fakultas-fakultas itu sudah banyak menumbuhkan UKM kepenulisan untuk mendorong daya kemampuan mahasiswa dalam berpikir ilmiah dan menulisnya. Dan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga memiliki berbagai cara untuk menumbuhkan minat-minat mahasiswa di bidang kepenulisan, seperti melaksanakan program kreativitas mahasiswa, dan salah satu contohnya juga di kegiatan PPK Ormawa. Oke, memang kalau terjun di dunia karya tulis ilmiah dan juga penalaran itu kan memakan waktu yang cukup lama. Bisa berada di suatu tempat perpustakaan atau depan laptop itu bisa berjam-jam lamanya. Mungkin saya ke Fadil nih. Fadil, mungkin boleh dong kasih tips ke teman-teman di luar sana bagaimana bisa membagi waktu antara melakukan riset dan juga perkuliahan. Mungkin ini salah satu tips yang bisa kemudian mendorong teman-teman untuk gabung di Pusat Riset Mahasiswa Visip Unhas. Nah, silakan Fadil. Kalau saya sendiri melihat bahwa dalam membagi waktu antara meriset atau melakukan penelitian, riset maupun kuliah, sebenarnya
menurut saya bisa dilakukan secara bersamaan, karena apa yang kita lakukan di bangku perkuliahan sebenarnya kan adalah sebuah pembelajaran atau kita meriset secara dibimbing oleh langsung oleh dosen. Jadi kita bisa mengintegrasikan keduanya agar berjalan secara seimbang tanpa harus ada yang dikorbankan. Jadi kita bisa melihat bahwa sebagai mahasiswa misalnya kita bisa belajar kepada dosen sekaligus misalnya ikut turun lapangan secara bersamaan, melakukan penelitian, ikut bersama dosen, lalu melakukan riset dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukan pelajaran, riset, walaupun kita adalah seorang mahasiswa, sesibuk apapun itu. Sesibuk apapun itu, dan juga tidak ada alasan ya, karena Tidak ada ini alasan. riset dan juga perkuliahan ini adalah sesuatu yang Tidak terpisahkan, berjalan dari seorang bersamaan. mahasiswa, betul. Baik, kita akan kembali lagi, Fadil dan juga Ahmad. Jangan kemana-mana, saudara, tetaplah bersama kami hanya di Sapa Sosial. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sosial, tentunya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih bersama dengan teman-teman dari Unhas, dan juga kita masih fokus nih bahas untuk masuk di PPK Ormawanya. Mungkin kalau ke Fadil sendiri selaku Ketua PPK Ormawa FISIP Unhas ini mungkin boleh dijelaskan. Ini kan sudah berlangsung sejak lama ya, mulai dari pendaftaran hingga sekarang. Output yang ingin dituju oleh teman-teman ini apa nih terhadap warga di Desa Bontokasi? Oke, jadi tentunya sebagaimana visi awal dari program ini, kita berharap output yang dapat dihasilkan dari kegiatan kami itu adalah adanya keberlanjutan yang dilakukan di Desa Bontokasi atau Desa Pengabdian kami ini. Di mana pertama, kami melakukan dulu transfer knowledge kepada para petani atau kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Bontokasi. Nah, kemudian setelah itu kami juga melakukan transfer teknologi dengan memberikan atau membangun sebuah greenhouse yang terintegrasi dengan instalasi penyimpan benih, kemudian instalasi pengolahan pupuk dan hidroponik DFT. Kami harapkan bahwa dengan adanya teknologi yang kami berikan, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang kami salurkan kepada masyarakat setempat akan membuat masyarakat paham bagaimana sebenarnya pertanian itu dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tidak melulu harus merusak tanah dikarenakan penggunaan pupuk yang terlalu berlebihan dan lain sebagainya. Kami memberikan alternatif bahwa ternyata ada loh cara pertanian yang lain yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan serta irit dan bahkan lebih mudah bagi masyarakat. Oke, mungkin boleh dijelaskan apa itu cara yang diberikan kepada masyarakat, terus kemudian juga waktu pelaksanaannya, apakah itu tiap hari dilakukan pendampingan atau seperti apa? Untuk pelaksanaan pada saat pelaksanaan program sendiri, tim itu kami melakukan turun ke lapangan itu setiap beberapa hari sekali. Tapi
untuk di bulan Juli dan Agustus ini kami intens berada di lokasi sekitar beberapa hari, kemudian kembali lagi dulu ke kampus soal kan dikarenakan masih ada urusan akademik, kemudian kembali lagi ke desa. Jadi kami bisa dibilang selang-seling, mengingat jarak dari desa ke kampus tidak begitu jauh, hanya sekitar 44 km. Namun tentu dengan medan yang cukup ekstrim. Jadi kami melakukan hal tersebut supaya lebih efektif dan intens dalam pelaksanaan program. Nah, untuk pelaksanaan program sendiri saat itu kami menawarkan ke masyarakat bahwa kami lihat bahwa masyarakat ini terkendala pada sumber air yang sedikit. Makanya kami berinovasi membuatkan hidroponik DFT. Kenapa hidroponik? Karena kita tahu bahwa hidroponik memiliki efektivitas penggunaan air yang tinggi sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan terlalu banyak air hanya untuk membuat irigasi pertanian. Kemudian kami menciptakan penyuian benih dikarenakan kami mengetahui bahwa masyarakat di sana melakukan tanam padi itu dengan cara sistem hambur, dan itu bisa dibilang tidak efektif karena kualitas bibitnya tercampur, lalu tidak efisien pada saat pemanenan nanti. Lalu terakhir adalah pengolahan pupuk organik. Kita melihat bahwa di desa ini masih terdapat beberapa banyak wilayah yang masih banyak yang hewan ternak itu dibiarkan saja berkeliaran sehingga mengeluarkan kotoran di mana-mana, dan itu kan bisa menyebabkan penyakit pada akhirnya. Maka kita menawarkan daripada dibiarkan seperti itu, kita bisa menjadikan pupuk organik yang bernilai rupiah lagi dan dapat mendatangkan keuntungan kepada masyarakat setempat juga pada akhirnya. Oke. Ini berarti kegiatannya masih berlangsung ya? Masih on pendampingan progress. Masih dilakukan pulang pergi dari kampus kemudian juga ke desa Bontokasi. Ini kalau sesuai dengan jadwal waktu atau timelinenya, ini hasilnya kira-kira ini bisa dilihat kapan nih, Mas Fadel? Mengingat bahwa kita sudah melakukan penyemaian benih sekitar bulan lalu, lalu sosialisasi penyemaian dan instalasi hidroponik sudah kami lakukan di bulan ini. Jadi mungkin di akhir bulan ini, insya Allah kami akan melakukan festival tani dengan adanya panen dari hasil hidroponik yang tadi kami tanam. Adapun tanaman-tanaman yang kami tanam itu seperti selada, kol, selada maupun kangkung misalnya. Jadi ada banyak tanaman yang kita tanam. Ini demi memenuhi dan mengajarkan kepada masyarakat bahwa ada alternatif dalam dalam pertanian perkebunan di Desa Bontokasi. Oke, tadi juga Ahmad di segmen sebelumnya sempat singgung mengenai perekrutan teman-teman dari dari jurusan berbeda, latar belakang pertanian dan lain sebagainya. Kalau untuk tim yang turun di PPK Ormawa ini sebenarnya seberapa banyak sih mahasiswa di luar FISIP Unhas? Kalau dari luar FISIP Unhas sendiri itu ada yang dari teknik lingkungan, ada juga mahasiswa dari teknik sipil, dan 2 orang dari fakultas pertanian. Jadi totalnya ada 4 orang. Ada 4 orang dengan masing-masing berbeda jurusan, latar belakang. Nah, itu masing-masingnya tugasnya apa saja tuh? Sesuai dengan jurusan mereka nanti diimplementasikan di Desa Bontokasi itu nanti seperti apa? Ya, jadi kalau teknik sipil dan teknik lingkungan itu sendiri melakukan pembangunan greenhouse pastinya. Dan juga bagaimana maaf saya ralat sedikit. Jadi 3 orang itu dari Fakultas Pertanian. Jadi 3 orang Fakultas Pertanian fokus dalam hal transfer knowledge kepada masyarakat dan juga memastikan pembuatan hidroponik dan penyemaian benih itu berjalan dengan baik. Dan juga pastinya 5 orang ini dari luar FISIP sangat membantu dalam pembangunan greenhouse dan juga pelaksanaan pertanian modern. Oke, berarti memang ada berbagai latar belakang jurusan ya, sesuai dengan kebutuhan dan juga tema yang diangkat oleh teman-teman di kegiatan PPK Ormawa ini. Kedepannya mungkin Fadel selaku Ketua PPK Ormawa FISIP Unhas, untuk warga atau petani yang berada di Desa Bontokasi, harapannya apa sih kedepannya setelah teman-teman meninggalkan Desa Bontokasi? Yang teman-teman ingin lihat di Desa Bontokasi, perubahan apa yang teman-teman ingin lihat? Saya tentu berharap bahwa setelah sekian lama kita melakukan program, kita melakukan transfer teknologi, transfer pengetahuan kepada masyarakat, kami tentu berharap bahwa pada akhirnya masyarakat dapat menyadari bahwa sistem pertanian itu tidak melulu sistem yang konservatif, tapi ada berbagai macam sistem pertanian yang dapat memajukan pertanian di Desa Bontokasi ini. Kemudian kami berharap agar kiranya masyarakat nantinya dapat melanjutkan apa yang telah kami buat, apa yang telah kami bangun di sana, sehingga kedepannya akan bermanfaat bagi Desa Bontokasi itu sendiri, maupun nantinya dapat diduplikasi dan disebarkan ke desa-desa lain di sekitarnya. Mengingat bahwa di kawasan tersebut kebanyakan desa ini memiliki
topografi yang sama. Oke, berarti kedepannya mereka mandiri lah ya. Betul. Setelah ditinggal dari teman-teman PPK Ormawa Visip Unhas. Kemudian mereka bisa secara mandiri mengelola tanahnya lebih irit, lebih hemat, dan lebih ramah lingkungan. Terima kasih Mas Fadel dan juga Ahmad sudah bergabung di tengah-tengah kita, saudara, di Sapa Sulsel. Dan saya Gufran Lamataha, mewakili kerabat kerja, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.